Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma harapan akhir masa. Malam telah berakhir, gelap pekat di ujung akhir. Matahari keadilan telah terbit. Seorang manusia agung kini bangkit. Dengan tangan penuh kasih, dengan jiwa berhati bersih, berwajah penuh pesona, cerah dan bersahaja. Dialah bukti kebesaran Allah Sang Penguasa, jelmaan keindahan dan keagungannya, sosok suci dan berwibawa, lentera hidayah umat baru manusia, menerangi gelapnya dunia. Dialah Al-Mahdi putra Hasan Askari, keturunan suci sang Nabi, ibunya Nargis putri Raja Romawi, penguasa barat belahan bumi, perpaduan dua dunia untuk kebaikan akhir dunia. Dialah cahaya perubahan. Agama-agama telah menyebutkan bukti kemunculan di akhir zaman, keadilan melawan kezaliman. Dialah cahaya Allah, pedang tajam, pewaris ilmu, sang penyadar, adil, sabar, pengasih, pemberani, dermawan dan tawaddu. Al-Mahdi bagaikan matahari, tertutup awan di siang hari. Meski gaib dari pandangan, dia acuan jalan kebenaran. Kita merasakan dan menyaksikan dengan kecintaan dan keimanan, karena ialah harapan di masa depan. Cerahnya dunia dalam bingkai keadilan. Assalamualaikum ya Abas Saleh. Assalamualaikum sahibaz zaman. Salam bagimu pemilik masa. Satukan kami dalam cinta. Adrikna, adrikna, adrikna. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke ceramah inti di sini, kita kemarin sebelum perayaan pada malam hari ini kita mengadakan beberapa lomba untuk tanda cinta kepada kita Al-Mahdi. Kita mengadakan beberapa lomba. Yang pertama yaitu kategori lomba khutbah. Yang kedua ada lomba azan. Yang ketiga ada lomba tahfidz junior, dan selanjutnya ada lomba tahfidz senior, dan selanjutnya ada kategori lomba makalah. Dan pada malam hari ini saya ingin mengumumkan pemenang-pemenang dari lomba tersebut. Kategori lomba khutbah terbaik diraih oleh Muhammad Ja'far Hadi dari Boyolali. Mana Muhammad Ja'far Hadi? Selanjutnya yaitu juara 2 kategori lomba khitabah terbaik yaitu diraih oleh Eka Putra Adia dari Boyolali. Silakan untuk memberikan. Selanjutnya yaitu kategori lomba adat. Kemarin kita sudah juga melaksanakan lomba adzan. Di sini terdapat dua lomba juga. Juara 1 diraih oleh Muhammad Ja'far Al-Reza dari
Lampung. Yang selanjutnya yaitu juara 2 diraih oleh Eka Putra Adrian dari Boyolali juga, jadi meraih 2 juara. Selanjutnya yaitu kategori lomba tahfidz senior. Di sini karena ada ada senior, ada junior, jadi kita mengadakan lomba tahfidz untuk kelas senior dan untuk kelas junior. Adapun kategori lomba tahfidz senior, juara 1 diraih oleh Muhammad Ja'far Ali Reza dari Lampung. Selanjutnya juara 2 kategori lomba tahfidz senior diraih oleh Muhammad Hasan Zaki dari Boyolali. Selanjutnya yaitu lomba tahfidz junior. Juara 1 diraih oleh Muhammad Al-Fariza dari Kepuh. Selanjutnya kategori lomba tahfidz junior diraih oleh Faris Setiawan dari Kepuh. Faris, mana Faris? Silakan turun ke depan. Lomba terakhir yaitu kategori lomba makalah. Jadi sini kita ada lomba penyusunan karya ilmiah atau makalah. Juara 1 diraih oleh Abdul Majid dari Surabaya dengan judul makalah Imam Mahdi Ajallahu Fardhu Syarif. Juara lomba kategori lomba makalah diraih oleh Haidar Ali dari Surabaya dengan judul makalah Imam Mahdi. Dan juara terakhir kategori lomba makalah diraih oleh Eka Putra Adrian dari Boyolali. Jadi ini merupakan santri-santri terbaik di tahun ini, yaitu beberapa lomba, yaitu kategori lomba khotbah terbaik, yang kedua yaitu kategori lomba azan, yang selanjutnya yaitu kategori lomba tahfidz senior, selanjutnya yaitu kategori lomba tahfidz junior, yang terakhir yaitu kategori lomba makalah atau artikel atau bisa dikatakan karya ilmiah. Untuk hadiah ini kita menunggu sebentar. Dan di sini kita juga ada dompres kepada, karena ini kita pada malam hari kan merayakan Milad Imam Mahdi. Jadi kita beri penghargaan atau hadiah kepada yang namanya Mahdi. Mahdiya juga boleh bagi. Mahdi kalau bukan itu Mahdiya. Dipersilakan untuk memberikan hadiah-hadiah, yaitu dari kategori lomba khutbah terbaik dari Piala Indonesia. Lomba khutbah terbaik Piala. Silakan untuk akan mengambil dokumentasi. Jafar, Jafar. Dokumentasi, silakan. Pak Ceng, dokumentasi. Suara selanjutnya juara dengan, silakan untuk memberikan hadiahnya. Lomba selanjutnya yaitu kategori lomba adzan, juara 1 diraih oleh Muhammad Ali Eka Putra Adrian. Silakan untuk menunjukkan. Lomba selanjutnya yaitu kategori lomba
lomba taktik senior diraih oleh juara 1 diraih oleh Muhammad Ja'far Irza dari Lampung. Juara 2 diraih oleh Muhammad Hasan Zaki. Silakan untuk menunjukkan Kak Zaki. Selanjutnya kategori lomba tahfidz junior diraih oleh Muhammad Al-Fariza dari Depok. Silakan untuk maju ke depan. Selanjutnya yaitu juara 2 diraih oleh Aris Setiawan. Silakan untuk maju ke depan dari Depok. Lomba terakhir kategori lomba makalah juara 1 diraih oleh Abdul Majid dari Surabaya dengan judul makalah Imam Mahdi Ajallahu Muhammad. Silakan untuk maju Kak Abdul Majid. Juara 2 diraih oleh Haidar Ali dari Surabaya dengan judul makalah Imam Mahdi. Juara yang terakhir yaitu diraih oleh Eka Restu Putra Aprian dari Guyana. Acara selanjutnya silakan untuk kakak duduk dulu karena kita akan melanjutkan acara. Itulah santri terbaik di tahun 2022. Seperti yang saya tadi sampaikan, itu karena pada malam hari ini kita merayakan milad Imam Mahdi sekaligus malam Nisfu Sya'ban, kita berikan hadiah kepada yang bernama Mahdi atau Mahdiyah. Mahdi mungkin punya putra putri di rumah, bisa Mahdawi, Mahdi, boleh ya, boleh maju ke depan. Kak Mahdiyah, Mahdiyah kita taruh di sini saja. Nanti. Selanjutnya ada lagi yang namanya Mahdiyah atau Mahdi. Mungkin kita akan melanjutkan karena ini semakin malam ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh MC. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, acara selanjutnya adalah ceramah inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Iqbal Burkan. Marilah kita bersama-sama menatah hati untuk mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Iqbal Burkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir kepada Allah, bermunajat kepadanya, mengeluhkan semua isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang malam ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allahul-Azim Rabbi wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim Rabbi wa atubu ilaih,
أستغفر الله العظيم ربي وأتوب إليه 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 ربي وأتوب إليه. Kawan sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan munajat Sya'baniyah, kita akan membaca dulu salawat Sya'ban yang diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin yang beliau baca di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. كثيرة تكون لهم رضا الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب في الشيام وقيام في ليالي وأيام نجوها لك في إكرامي وعظامي
إلى محل إمامي اللهم فعنا وآله اللهم فعنا على الاستنان بسنتي في Allah. Yang dibaca oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam di malam nisfu Sya'ban. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wasma' du'ai idza du'a. Sambutlah kepada aku apabila aku memohon kepadamu dan bermunajat kepadamu. Ya Allah, kini aku duduk di antaramu, di hadapanmu, mengetahui kebutuhanku, mengenal perasaanku, dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagimu ya Allah. Wa ma uridu an ubdi'a bihi min mantiqi wa atafawwahu bihi min talabati wa arjuhu li'aqibati wa qad jarat maqadiruka alayya ya sayyidi fima yakunu minni ila akhir umri min sarirati wa alaniyati wa biyadika la biyadi ghairik wa biyadika la biyadi ghairika ziyadati wa naqsi wa naf'i wa dharri ilahi in haramtani faman dalladhi yarzuqni wa in khadaltani faman dalladhi yansuruni ilahi a'udhu bika min ghadabik wa khulul ilahi in kuntu ghaira mustahilain li rahmatik fa anta ahlun an tajuda alayya bifadli sa'atik ilahi faqad ja'altu al-iqrara bil dhanbi ilayka wasilati. Ya Allah, takdirmu telah berjalan atasku ya Tuhanku hingga akhir hayatku. Ya Allah, aku mengharap ridhamu. Sekiranya engkau haramkan aku untuk memohon maaf darimu, lalu siapakah yang akan memberiku? Jika engkau hinakan aku ya Allah, maka siapakah yang akan menolongku? Tuhanku, kini aku berlindung kepadamu dari murkamu. Ya Allah, sekiranya aku tidak layak mendapatkan rahmatmu, maka engkaulah yang berhak untuk memberikan kedermawananmu kepada aku karena rahmatmu yang maha luas. Ya Allah, kini aku seakan merasa berada di hadapanmu, berdiri di hadapanmu ya Allah, dan tawakkul kepadamu. Ilahi ka'anni binafsi waqifatun baina yadaik wa qad adallaha husnu tawakkuli alaik fakulta ma anta ahluh. Aku telah datang sementara amalku belum datang kepadamu ya Allah, maka akan aku jadikan pengakuan atas dosa dan kesalahanku kepadamu sebagai sarana untuk menuju kepadamu. Ilahi qad jurtu ala nafsi fi an-nadhari laha falahal wailu illam taghfir laha. Ilahi lam yazal birruka ala ayyami khayati fala taqta birrika anni fi mamati.
إلهي كيف آيس من حسن الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط عملي وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني حاجة قد أفنيت أمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. Ya Allah, sekiranya Engkau siksa aku dengan dosa-dosaku, maka akan menuntutmu dengan ampunanmu ya Allah. Jika Engkau siksa aku dengan kesalahanku, maka akan memohon kepadamu dengan ampunanmu. Sekiranya Engkau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu ya Allah, maka aku akan sampai bita'atika amali faqad kabura fi jambi rahma rajaika amali. Ilahi kaifa anqalib min indika bil khaybati mahruma وقد كان حسن ظني بجودك أن تغلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت أمري في سرة سهوي أنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك واستعملت غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك. إلهي إن انتهج بك لمستنير. إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لدت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أهلي ولايتك مقام من رجزت زيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهب ذكرك إلى ذكرك وهمتي في روخ نجاح أسماعي. لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك.
إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تحرق أبصار القلوب خجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحدته فصعق لخالي جلالك ناجيته سرا وعمل لك جهرا إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوت الأياس ولن قطع رجائي من جميل الذنوب من مكار اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمpanjang wasallallahu ala Muhammad tahirin wa ila arwahihim nuhdihimul fatihah qabla as-salawat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah mengabulkan semua permohonan kita dan harapan kita di malam yang penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الميامين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ikhwan wal akhwat rahimakumullah, malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan memanfaatkan malam nisfu Sya'ban. Meskipun kita baru saja membaca beberapa doa, akan tetapi kami mohon semua ikhwan dan akhwat nanti malam di rumah hendaknya memanfaatkan malam ini untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, malam nisfu Sya'ban di samping karena mulianya malam ini, pada saat yang sama adalah
hari kelahiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun la ba'athallahu fihi rajulan min ahli baiti yamla'uha adlan kama muliat jawra." Rasul sallallahu alaihi bersabda, seandainya dunia ini habis dan tinggal 1 hari saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus seseorang di dunia ini dari keluargaku, kata Rasulullah. Seseorang dari keluargaku yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana dunia pernah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis ini diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin. Saya menukil dari Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dalam kitab At-Tirmidzi punyanya Imam Tirmidzi. Berkaitan dengan persoalan Al-Imamul Mahdi, bukanlah sebuah persoalan tentang madhab tertentu. Masalah Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam adalah masalah Islam, bukan sekedar persoalan atau masalah madhab tertentu atau kelompok tertentu. Tapi konsep Al-Imamul Mahdi adalah konsep Islami. Seluruh kaum muslimin dengan apapun madhabnya, bahkan termasuk para salafi pun mengakui keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Terkait dengan atau hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Imamul Mahdi, semua orang sepakat bahwa itu hadis mutawatir, baik lafalnya mutawatir maupun maknanya. Yang menjadi perbedaan adalah apakah sudah lahir ataukah belum, dari keluarga, dari keturunan Al-Imam Al-Husain ataukah dari keturunan Al-Imamul Hasan. Tapi yang jelas mereka sepakat bahwa Imam Mahdi di akhir zaman nanti akan muncul memenuhi dunia ini dengan keadilan. Dan mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan Al-Imamul Mahdi adalah keturunan dari Fatimah Zahra. Seluruh kaum muslimin apapun madhabnya, apapun alirannya, mengakui tentang keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam yang akan muncul di akhir zaman nanti. Perbedaan terkait sudah lahir atau tidak lahir atau yang lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jangankan tentang persoalan ini, dalam persoalan hal-hal berkaitan dengan tauhid pun hampir semua kaum muslimin dalam rinciannya terjadi perbedaan. Akan tetapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa konsep Al-Imamul Mahdi adalah konsep Islam yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Ahlul Bait, ketika seseorang meyakini tentang keberadaan Al-Imamul Mahdi atau keyakinan kita terhadap munculnya Al-Imamul Mahdi, keyakinan kita bahwa Imamul Mahdi di akhir zaman nanti akan muncul, akan merubah dunia, memenuhi keadilan sebagaimana dunia telah dipenuhi dengan kezaliman, adalah memberikan kekuatan tersendiri di dalam jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehadiran Al-Imamul Mahdi adalah sebuah harapan. Keyakinan seseorang terhadap Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam adalah harapan bagi semua orang mukmin yang ketika mereka di dalam kondisi tertindas. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Ketika seseorang itu menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, yang dia sendiri mencari, berusaha dengan maksimal dengan segala kekuatan, akan tetapi kemudian dia tidak menemukan jalan.
semua jalan keluar tertutup, semuanya tertutup, apa yang terjadi? Akan muncul gejolak dalam jiwanya, perasaan rasa percaya dirinya hilang. Kemudian dia akan memunculkan perubahan dalam pribadi yang kadang-kadang kita tidak menyangka, seperti depresi, stres dan lain sebagainya, yang secara psikologis disebut ogdun nafas. Kadang-kadang bukan hanya itu saja, ketika dia tidak menemukan jalan keluar, mereka kemudian melakukan apapun, memusuhi semua orang yang ada di sekitarnya, karena dianggap mereka itulah yang tidak peduli pada dirinya. Padahal problem itu terjadi kepada siapapun. Kadang-kadang menemukan jalan keluar, kadang-kadang tidak menemukan jalan keluar. Ketika tidak menemukan jalan keluar, maka terjadi semacam itu. Perubahan psikologis terjadi dan tak jarang mereka kemudian bunuh diri. Akan tetapi orang yang meyakini akan keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, meskipun dia menghadapi berbagai tantangan, baik itu bersifat individu maupun komunitas atau kelompok, dengan berbagai ancaman, dengan berbagai tantangan, permusuhan, fitnah, mereka tidak akan pernah putus asa. Karena dia meyakini akan keberadaan Al-Imamul Mahdi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kelak dia akan hadir, kelak dia akan datang untuk mengubah dunia ini menjadi penuh keadilan. Inilah kenapa konsep Mahdawiyah menjadi konsep Islam yang semua kaum muslimin mengakuinya. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mulai dari zaman dahulu hingga sekarang, dari generasi ke generasi, baik ketika mereka hidup di zaman Bani Umayyah, di mana mereka mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, dibunuh, dipenjara, termasuk salah satu di antaranya zamannya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Demikian pula pada zaman kekuasaan Bani Abbasiyah, keluarga Ahlul Bait Rasulullah dan para pecinta Ahlul Bait Rasulullah, mereka berakhir dengan dibunuh, diracun, dipenjara, dan bahkan digantung. Akan tetapi apakah mereka kemudian berhenti dari kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya? Apakah kemudian mereka memiliki mental yang ciut, kemudian meninggalkan keyakinannya? Tidak. Sepanjang zaman kita belum pernah menemukan orang pecinta Ahlul Bait Rasulullah ditekan apapun kemudian dia meninggalkan keyakinannya, kecuali memang orang itu dari awal tidak memiliki keimanan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kekuatan semacam ini? Dikarenakan keyakinannya akan Al-Imamul Mahdi, keyakinannya akan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya di zaman Bani Umayyah, bukan hanya di zaman Bani Abbasiyah, tapi di setiap zaman di mana penguasa-penguasa zalim yang menekan dan berbuat tidak adil kepada para pecinta Ahlul Bait, maka tidak satupun di antara mereka kemudian berputus asa. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, keyakinan terhadap Al-Imamul Mahdi memberikan sebuah harapan terbesar. Oleh karena itu disebut intidharul faraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, afdalu a'mal ummati intidharul faraj. Afdalu a'mal ummati, sebaik-baik amal, tindakan, perbuatan dari umatku, kata Rasulullah, adalah intidharul faraj, menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik amal, tindakan, aktivitas, kegiatan yang terbaik di masa gaibnya Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam semacam ini adalah menunggu kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam.
disebutkan afdal a'mal. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi, Rasulullah menggunakan kalimat afdalu a'mal, yakni ini Rasulullah tidak menggunakan afdalu amal. Sebaik-baik mengharap adalah menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi. Tidak. Rasulullah dalam teks hadis ini mengatakan bahwa sebaik-baik amal, sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik kegiatan di zaman-zaman sekarang ini, gaibnya Imamul Mahdi adalah menunggu Al-Imam Al-Mahdi, menunggu kehadiran Al-Imamul Mahdi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dalam penantian itu apa? Dalam penantian itu tidak berarti menunggu sementara menunggu biasa, akan tetapi beraktivitas menanti Al-Imamul Mahdi berarti melakukan program-program kerja untuk menyambut kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Makanya Rasulullah mengatakan afdalu a'mal ummati intidharul faraj. Tidak sekedar menunggu sambil rokokan, tidak sekedar menunggu sambil ngopi, enggak, tapi melaksanakan program kerja untuk kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin berbicara tentang beberapa hal yang menjadi bagian daripada proses penantian kepada Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Bahwa rasa semangat untuk masa depan, rasa hilangnya putus asa, yang ada adalah semangat dan penuh harapan, menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi kita. Pecinta Ahlul Bait, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada alasan untuk berputus asa menghadapi tantangan apapun, termasuk penguasa yang zalim, dunia yang kejam. Kita tetap harus tegar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Allah memberikan kemenangan, berjanji akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan munculnya dan hadirnya Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang harus kita lakukan di saat kita menanti Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam? Sebagaimana penantian adalah program kerja untuk menyambut kehadiran Al-Imamul Mahdi, yang pertama adalah kita harus membangun pribadi-pribadi yang memiliki komitmen tinggi. Seorang mukmin yang mengimani akan kepemimpinan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, seorang mukmin yang menjadikan Imam Mahdi sebagai imamnya, maka dia harus memiliki komitmen tinggi di dalam dirinya. Ini apa ini? Harus memiliki komitmen yang sangat tinggi. Dia tidak boleh berputus asa. Sebab saya ingin memberikan sebuah contoh. Orang yang meyakini akan kehadiran Al-Imamul Mahdi, mengimani akan kepemimpinan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, yakin bahwa satu saat nanti, suatu hari nanti beliau datang untuk membangun dunia ini. Yamla'ul ardo qistan wa adla. Kehadiran Al-Imamul Mahdi adalah untuk membangun dunia ini dengan penuh keadilan, memenuhi dunia dengan keadilan. Itu artinya apa? Kita meyakini suatu saat dia hadir, dan kita punya keinginan untuk bergabung bersamanya. Kita ingin menjadi pasukannya. Sebagaimana pasukan ketika dia ingin masuk ke dalam medan perang, apa yang dilakukan? Mempersiapkan diri dengan segala risiko, dengan segala hal yang dia miliki harus disiapkan untuk kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Mustahil ketika kita ini ingin berperang tiba-tiba kemudian tidak menyiapkan diri. Mentalitas kita tidak kita siapkan. Ketika terjadi tentang persoalan di tengah medan, kita akan menjadi orang yang meninggalkan apa yang kita nanti. Inilah kenapa kita harus
memiliki kemampuan komitmen yang sangat tinggi sekalipun kita ini dapat tantangan, berbagai macam tantangan. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yaghibu anhum imamuhum. Kemudian Zararah, salah satu sahabat Imam Ja'far Shadiq, bertanya, wa ma yasna'un nas fi dzalika zaman. Kata Imam Ja'far Shadiq, di satu zaman nanti akan datang sebuah zaman di mana imam, yakni Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam, seorang pemimpin akan gaib darinya. Kemudian bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pengikut Imamul Mahdi? Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, yatamassaku bil amri alladhi hum alaihi hatta yatabayyana lahum. Mereka harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang mereka yakini untuk sampai kemudian datangnya Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang orang itu mencari imamnya, tidak menemukan, tidak datang dan lain sebagainya, kemudian mereka merasa putus asa. Ini yang tidak dibolehkan. Kita harus memiliki keyakinan dan komitmen pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Baitnya, sekalipun banyak tantangan yang luar biasa. Al-Imamul Jawad alaihi salatu wassalam mengatakan, lil ghaib minna ghaibatan amaduha tawilun. Kata si Imam Bakir alaihi salatu wassalam bahwa Al-Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam itu akan gaib dengan waktu yang sangat panjang. Ala faman thabata ala dinihi, ketahuilah barang siapa yang dia tetap berpegang teguh, komitmen pada agama, walam yaksu qalbuhu, dan hatinya tidak menjadi keras, lituli amadi ghaibatihi, karena panjangnya gaibnya Imamul Mahdi ini, fahuwa ma'i wa fi darajati yaumal qiyamah. Kata Imam Jawad, orang itu akan satu derajat bersamaku dalam satu tingkatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tugas kita sebagai pecinta Ahlul Bait, menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, kita harus mampu membangun kebersamaan di antara kita. Para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus saling terikat. Satu sama lain harus memiliki ikatan yang sangat kuat, persaudaraan yang sangat kuat secara internal. Karena itu adalah pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai saja para pecinta Ahlul Bait Rasulullah di internal mereka, di tengah-tengah mereka saling berselisih, saling bermusuhan, saling mencaci maki, maka sahibul asri wal zaman akan merasa sedih dan melihat kita. Rasulullah dan keluarganya akan bersedih, apalagi ketika kita berselisih, bermasalah, bertengkar hanya persoalan yang sangat kecil. Jangan dikira ketika umat Islam seluruh dunia saling bunuh-membunuh seperti di Suriah, di Yaman dan di tempat-tempat lainnya. Jangan dikira Rasulullah tidak bersedih, karena apapun yang mereka lakukan adalah mencerminkan tentang ajaran itu sendiri. Ketika umat Islam melakukan tindakan yang di luar ajaran Rasulullah, maka berarti dia telah mencemarkan Rasulullah dan agamanya. Demikian pula orang yang mencintai Rasulullah dan Ahlul Baitnya, orang yang mencintai Al-Imamul Mahdi harus kuat, tidak boleh bertengkar, harus satu sama lain memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Karena apapun yang ketika kita lakukan berselisih di internal kita, para pecinta Ahlul Bait, itu berarti mencemari Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Mana mungkin Imamul Mahdi akan hadir? Mana mungkin Sahibul Asri wal Zaman akan menolong kita tatkala kita sedang berselisih? Oleh karena itu di dalam riwayat Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan, ya ma'syarasy syiah, innakum qad nasabtum ilaina kunu lana zainan wa la takunu alaina syainan.
wahai kalian para pecintaku, kata Imam Ja'far Shadiq, kalian telah menisbahkan dirimu kepada kami. Ingat, seorang muslim ketika dia bersyahadat kemudian mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, berarti kita telah menisbahkan diri kita sebagai umat Muhammad. Kita telah menisbahkan diri kita sebagai orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang menisbahkan dirinya sebagai pengikut dan pecinta Ahlul Bait keluarga Rasulullah, berarti menisbahkan apa yang dilakukan itu adalah kepada Ahlul Bait. Kata Imam Ja'far Shadiq, wahai kalian telah menisbahkan semua perbuatanmu kepadaku. Oleh karena itu, jadikanlah diri kalian sebagai penghias bagi kita, dan jangan jadikan diri kalian sebagai pencemar bagi kita. Seorang muslim yang melanggar hukumnya Allah, melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan nilai agama itu sendiri, berarti dia telah mencemarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pencinta, seorang penanti kehadiran Al-Imamul Mahdi harus menjadi orang yang sangat berakhlak mulia, memiliki peran penting di tengah masyarakat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wa inna likulli ma'mumin imam yaktadi bihi wa yastadhi'u binuri ilmih. Ingatlah atau ketahuilah bahwa setiap makmum, orang sholat itu kan ada makmumnya, ada imamnya dan ada makmumnya. Setiap orang makmum itu memiliki seorang imam yang harus dijadikan sebagai panutannya. Dari cahayanya itulah dia akan mendapatkan jalan yang terbaik. Wa yastadhi'u binuri ilmi. Dengan keilmuan seorang imam, maka dia akan mendapatkan cahaya ini. Kita semua ini adalah makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini adalah makmumnya sahibul asri waz zaman Al-Imamul Mahdi. Karena kita seorang makmum, mana mungkin seorang makmum akan mendahului sang imam? Mana mungkin seorang makmum akan mengajari seorang imam? Makmumlah yang harus mengikuti gerakan imam. Ketika seorang makmum mendahului atau bahkan melakukan tindakan di luar yang dilakukan oleh seorang imam sholat, maka sholatnya batal. Nah, oleh karena itu seorang makmum, Rasulullah adalah imam kita. Kita sebagai seorang makmum harus mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang imam. Makanya Imam Ali mengatakan bahwa likulli ma'mumin imamun yaktadi bihi. Seorang makmum, setiap makmum itu harus ada imam yang dijadikan panutan. Pecinta Ahlul Bait Rasulullah, muslimin, harus ada yang dijadikan seorang imam. Dan itulah Imamul Mahdi. Oleh karena itu kata Rasulullah, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Sapa wonge sing mati, meninggal dunia, dan dia tidak mengenal imam zamannya, maka dia adalah mati jahil. Apa yang dimaksud dengan mati jahil? Yakni mati jahil qablal Islam, mati dalam keadaan kafir. Lalu siapa imam kita? Orang mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali sudah meninggal. Imam Hasan sudah meninggal. Imam Husain sudah meninggal. Siapa imam kita? Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa imam zaman kita, maka jawaban kita adalah satu, yaitu Al-Imamul Mahdi. Karena ini riwayat mutawatir yang diceritakan oleh seluruh kaum muslimin. Umat Islam sekarang ini menjadi pecah belah dan masing-masing menganggap kelompoknya benar. Bahkan dalam satu mazhab sendiri pun, dikarenakan mereka tidak memiliki kepemimpinan yang jelas. Mereka tidak memiliki panutan yang jelas. Likulli ma'mumin imam, harus ada imam yaktadi bihi,
yang dijadikan sebagai panutan. Wa yastadhi'u binuri ilmih, harus memanfaatkan cahaya keilmuan seorang imam. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, ini harus kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam sebagaimana yang diperintahkan oleh kita semua. Yang ketiga, yaitu pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah bagian dari umat ini. Jangan pernah merasa para pecinta Ahlul Bait, pengikut Syi'atu Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam, jangan pernah merasa bahwa diri kita lepas atau di luar daripada umat ini. Kita adalah bagian dari umat ini yang tidak terpisahkan. Pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah orang-orang yang tidak akan pernah berpisah dengan umat ini, seperti halnya Ali bin Abi Thalib, seperti halnya Imamul Hasan wal Husain dan para imam al-ma'sumin yang lainnya. Semua berada bagian daripada umat, sekalipun mereka ditekan, sekalipun mereka dipenjarakan, sekalipun mereka terbunuh, para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, tapi mereka tidak pernah lepas dari bagian dari umat. Para imam al-ma'sumin di zaman Bani Umayyah, ada yang kemudian bekerja, dimintai tolong oleh pemerintah membentuk sebuah koin ke uang-uang. Kalau tidak salah Imam Bakir atau Imam Ja'far, Imam Bakir. Pemerintah saat itu, raja saat itu, khalifah yang membunuh para imam, mereka datang meminta bagaimana caranya membuat koin. Demikian pula di zaman Bani Abbas, banyak para imam al-ma'sumin yang mereka bunuh, tapi juga mereka memanfaatkan pengetahuan dan ilmunya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lepas dari masyarakat. Kita, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah, adalah bagian dari umat ini yang tidak akan pernah berpisah sama sekali. Kalau ada upaya-upaya dari kelompok tertentu untuk memisahkan kita dari masyarakat, dari tengah-tengah umat, sebenarnya mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan umat. Kita harus memiliki kepedulian terhadap umat. Anda bisa bayangkan secara internasional, misalnya Iran itu selalu membantu Palestina. Kita juga seringkali melakukan kutukan terhadap Saudi Arabia yang telah menghancurkan Yaman tanpa alasan. Israel menguasai Palestina. Beberapa negara termasuk Iran misalnya membantu kelompok-kelompok yang ada di Palestina karena mereka ingin merdeka, sekalipun kadang-kadang dikhianati oleh mereka. Tapi kita semua tidak akan pernah berhenti untuk tetap membantu, karena membantu masyarakat, kemunduran masyarakat di bidang pendidikan tanggung jawab kita semua, karena kita bagian dari umat ini. Saudara sekalian, kita harus berada di tengah masyarakat, menyelesaikan problem mereka, membantu persoalan mereka, karena kita adalah bagian daripada mereka. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para imam al-ma'sumin. Dan yang terakhir, saudara sekalian, kita ini juga meskipun secara internasional hampir semua profesor yang menguji atau menilai ujian untuk profesor lain rata-rata adalah dari orang-orang pecinta Ahlul Bait dari Syiah. Akan tetapi kita sebagai orang komunitas Syiah di Indonesia ini harus punya peran penting, bukan hanya pemikiran-pemikiran yang bersifat lokal. Kita harus ikut berperan di tingkat internasional. Ingat bahwa Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam adalah diperintahkan, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk tingkat lokal dan daerah, bukan hanya sekedar untuk umat tertentu, bukan hanya kelompok tertentu. Al-Imamul Mahdi ketika dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gerakannya bersifat dunia, alam dunia. Tidak hanya berpikir tentang sunnah Syiah, tidak hanya berpikir tentang umat Islam kelompok satu dengan yang lainnya, tapi berbicara tentang keadilan yang meliputi seluruh dunia.
Oleh karena itu kita pun juga harus mempersiapkan diri kita sebagai supaya kita memiliki hubungan dengan Al-Imamul Mahdi. Saudara sekalian, sedikit orang yang merasa memiliki hubungan ikatan dengan Al-Imamul Mahdi. Bahkan ketika kita tanya, percayakah bahwa Imam Mahdi akan muncul? Semua orang akan mengatakan iya. Percayakah bahwa Imam Mahdi itu akan hadir di tengah-tengah kita? Semua orang akan mengatakan iya. Pertanyaan berikutnya, apakah engkau merasa punya hubungan batin dengan Imamul Mahdi? Tidak. Kenapa? Karena mereka hanya menjadikan keberadaan Imamul Mahdi hanya dalam batas sebuah keyakinan, i'tiqad. Aku yakin Imam Mahdi ada. Tapi apakah kemudian kau menganggapnya sebagai imammu dan memiliki hubungan dengannya? Tidak. Itu yang menjadi problem. Oleh karena itu, sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kita meyakini bahwa Imamul Mahdi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu berarti akhir zaman, pada saat yang sama kita juga harus meyakini bahwa Imamul Mahdi adalah imam kita dan kita harus membangun ikatan dengan beliau. Sehingga ketika kita membaca doa tawassul atau kemudian kita membaca istighatsah atau ketika kita memanggil ya Mahdi adrikni, karena kita memiliki ikatan batin dengan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua peringatan malam ini Sahibul Asri wal Zaman bersama kita insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mari kita berziarah kepada Imam Al-Husain alaihissalam, karena disebutkan dalam riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, barang siapa yang ingin berjabat tangan dengan para malaikat, maka hendaknya ia berziarah kepada Al-Imam Husain alaihissalam. Karena pada malam hari ini para malaikat dan ruh meminta izin untuk berziarah kepada Abu Abdillah Husain alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahil aliyyil azim. Wassalamu alayka ayyuhal abdus salihuz zaki. أودعك شهادة مني تقربني إليك في يوم شفاعتي. أشهد أنك قتلت ولم تمت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفى ولا يطفى أبدا، وأنك وجه الله الذي لم
يهلك ولا يهلك أبدا. وأشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرام حرامك وهذا المصرع مصرع بدنك. لا ذليل والله معز ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن بوليك حجتي والسلام صلاتك عليه وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. رحمه الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.